Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisri, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen keuangan dan perbankan, yaitu pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas Bank BUMN periode 2008 sampai 2017. Oke, baik. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Teman-teman harus tahu apa itu manajemen likuiditas dan risiko pembiayaan. Manajemen likuiditas adalah proses pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan atau lembaga keuangan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami kesulitan keuangan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas yang cukup dan profitabilitas yang optimal. Lalu, risiko pembiayaan atau kredit adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur atau pihak terkait dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka. Risiko ini mencakup risiko kredit, gagal bayar, risiko likuiditas atau ketidakmampuan memperoleh dana yang cukup, serta risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset atau biaya pendanaan. Selanjutnya yaitu masuk ke deskripsi kasus. Penelitian ini mengkaji manajemen risiko kredit dan likuiditas pada Bank Mandiri, BRI, dan BNI periode 2008 sampai 2017. Tiga bank ini menghadapi tantangan menjaga profitabilitas akibat tingginya non-performing loan atau NPL dan fluktuasi loan to deposit ratio atau LDR. BRI memiliki NPL lebih tinggi dibandingkan Mandiri dan BNI, namun mampu menjaga profitabilitas yang lebih stabil berkat strategi mitigasi risiko yang lebih baik. Mandiri mengalami penurunan ROA signifikan pada tahun 2015 sampai 2016 akibat lonjakan NPL dan peningkatan beban pencandangan, sedangkan BNI menunjukkan kinerja yang lebih fluktuatif karena variabilitas NPL dan LDR. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko kredit berdampak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan risiko likuiditas tidak memberikan pengaruh yang berarti. Manajemen risiko kredit menjadi faktor kunci dan dalam menjaga kinerja keuangan ketiga bank tersebut. Lalu berikutnya yaitu identifikasi masalah. Ada tiga masalah yang dihadapi ketiga bank tersebut, yaitu yang pertama tingginya risiko kredit atau NPL, kedua fluktuasi risiko likuiditas atau LDR, yang ketiga dampak terhadap profitabilitas atau ROA. Tingginya risiko kredit NPL yaitu ketiga bank menghadapi tantangan dalam mengendalikan non-performing loan atau NPL yang mencerminkan tingginya kredit bermasalah. NPL yang tinggi memperbesar biaya pencadangan dan menekan profitabilitas. Yang kedua yaitu fluktuasi risiko likuiditas atau LDR. Loan to deposit ratio atau LDR yang berfluktuasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan. LDR yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko likuiditas jika dana yang tersedia tidak mampu menutup kewajiban jangka pendek. Dan terakhir yaitu dampak terhadap profitabilitas atau ROA. Belum jelasnya sejauh mana risiko kredit dan risiko likuiditas mempengaruhi return of asset atau ROA, yang menjadi indikator utama profitabilitas bank. Strategi yang digunakan ketiga bank tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan pengawasan kredit.
bank perlu memperketat proses analisis kredit dengan memperbaiki mekanisme penilaian kelayakan kredit serta melakukan monitoring secara berkala terhadap debitur. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio kredit. Untuk mengurangi risiko kredit, bank disarankan menyalurkan kredit ke beberapa sektor ekonomi yang memiliki risiko lebih rendah. Dengan portofolio yang lebih beragam, dampak kredit bermasalah terhadap profitabilitas yang bisa diminimalkan. Yang ketiga yaitu optimalisasi manajemen likuiditas. Bank perlu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit dengan mengatur loan to deposit ratio atau LDR pada tingkat yang sehat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan instrumen keuangan jangka pendek untuk memastikan ketersediaan dana likuid. Lalu yang keempat yaitu peningkatan cadangan kerugian. Bank diharapkan menyiapkan cadangan kerugian yang memadai guna mengantisipasi potensi lonjakan NPL di masa depan. Ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan saat menghadapi resiko kredit yang meningkat. Yang kelima yaitu penerapan manajemen risiko berbasis teknologi. Penggunaan sistem pemantauan risiko secara digital dapat membantu bank mendeteksi lebih dini potensi risiko kredit dan likuiditas, sehingga tindakan korektif bisa dilakukan lebih cepat. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit atau NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan risiko likuiditas atau LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Secara parsial yaitu 1. NPL yang tinggi memperburuk profitabilitas karena meningkatkan biaya pencadangan atas kredit bermasalah. Kedua, LDR tidak memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas, mengindikasikan bahwa fluktuasi likuiditas tidak secara langsung mempengaruhi kinerja bank. Secara simultan, NPL dan LDR berpengaruh terhadap return on asset atau ROI sebesar 14,2%, sedangkan 58,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal penelitian ini. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, menguatkan manajemen risiko kredit. Bank perlu memanfaatkan teknologi AI untuk menilai kelayakan kredit secara lebih akurat. Menerapkan sistem deteksi dini guna mengantisipasi potensi kredit bermasalah, serta melakukan diversifikasi portofolio agar risiko tidak terpusat pada satu sektor. Yang kedua, peningkatan tata kelola. Penguatan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan kebijakan risiko berjalan efektif, dan transparansi laporan keuangan penting untuk menjaga kepercayaan stakeholder serta memenuhi regulasi yang berlaku. Yang ketiga, edukasi nasabah. Bank perlu meningkatkan literasi keuangan nasabah agar mereka lebih bijak dalam mengelola pinjaman serta memberikan pendampingan khusus bagi UMKM guna membantu mereka menghadapi tantangan bisnis dan mengurangi risiko kredit macet. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, penguatan pengawasan internal. Membentuk tim khusus yang bertugas melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan implementasi
kebijakan resiko berjalan dengan baik dan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan. Memberikan edukasi kepada nasabah, khususnya UMKM, mengenai pengelolaan keuangan dan risiko pinjaman, sehingga mereka lebih mampu mengelola kewajiban kredit. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa risiko kredit atau NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA bank, di mana semakin tinggi NPL, semakin besar risiko kerugian yang berdampak pada penurunan profitabilitas. Sebaliknya, risiko likuiditas atau LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Meskipun LDR mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, secara simultan NPL dan LDR berpengaruh terhadap ROA. Namun pengaruhnya rendah, yaitu sebesar 14,2%, sementara 85,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal penelitian ini. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan NPL yang baik sangat penting untuk menjaga profitabilitas bank.